Kapan dan bagaimana orang-orang Turki, salah satu pasukan terakhir Islam, diperkenalkan dengan agama Islam? Apakah mereka menerima agama Islam karena paksaan seperti yang banyak orang katakan? Ataukah ada alasan lain untuk menerima agama Islam? Apa yang terjadi antara orang Arab dan orang Turki? Mari kita lihat pengenalan agama Islam kepada orang-orang Turki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus ribuan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Beberapa dari nabi-nabi itu juga diutus ke tanah Turki pada masa lalu. Jadi mereka telah percaya pada akhirat dan pada keesaan Tuhan. Mereka tetap menjadi satu-satunya bangsa yang tidak pernah menyembah berhala, hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Simo Kata, seorang sejarawan Romawi Timur, mengatakan hal-hal berikut tentang kepercayaan orang Turki sebelum adanya agama Islam. Orang-orang Turki tidak menyembah apapun selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mengorbankan kuda, sapi, dan domba untuknya. Jadi, menurut apa yang beliau katakan, kepercayaan orang Turki memiliki kemiripan dengan agama Islam. Ditambah lagi orang-orang Turki mengenal peribahasa, langit adalah tenda kita, matahari adalah bendera kita, yang disesuaikan dengan kewajiban Islam, yakni menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, adalah makna dari peribahasa tersebut. Kapan agama Islam pertama kali tiba di tanah Turki? Pertemuan awal antara bangsa Turki dan bangsa Arab terjadi pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Pada tahun 642 Masehi, pasukan Muslim mengalahkan kekaisaran Persia pada pertempuran Nahavan, dan kemudian melaju sampai wilayah Kaukasus. Setelah itu mereka sampai di perbatasan kerajaan Turki Barat. Pada saat itu pertemuan antara bangsa Turki dan bangsa Arab terjadi dalam bentuk konflik kecil di perbatasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan mengganggu orang Turki selama mereka tidak mengganggumu, dan orang-orang Arab pun patuh." Karena orang-orang Arab tahu hadis ini, mereka menghindari konflik dengan Turki karena mereka tidak ingin orang Turki menjauhi ajaran agama Islam. Hasilnya, 10 hingga 15 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa orang Turki meskipun dalam jumlah yang kecil mulai mengenal ajaran agama Islam. Ketika orang-orang Turki secara bertahap mulai memeluk agama Islam, pendekatan nasionalistis kekhalifahan Umayyah dan pandangannya tentang pengembalian sebagai warga negara kelas 2 menjadi hambatan besar dalam menyebarkan agama Islam. Bani Umayyah melakukan hal sedemikian rupa sampai-sampai memulai keributan dengan bangsa Turki. Selain itu, tindakan mereka selama perang yang benar-benar bertentangan dengan ajaran agama Islam semakin menjauhkan orang-orang Turki dari ajaran agama Islam. Maka dari itu, orang-orang Turki tidak menerima Bani Umayyah. Beberapa orang Turki yang baru memeluk Islam pada saat itu bahkan meninggalkan ajaran agama Islam karena kelakuan Bani Umayyah. Dalam menghadapi ketidakadilan Bani Umayyah, mereka orang Turki mempertanyakan apakah ini ajaran agama Islam sebenarnya. Dan tidak hanya orang-orang Turki yang batal menjadi Muslim, tetapi pendekatan kekhalifahan Umayyah yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam juga menghadang mereka orang Turki untuk mengenal ajaran agama Islam lebih dalam. Sayangnya Bani Umayyah pada saat itu berbuat semena-mena kepada semua orang, termasuk kaum muslimin. Mungkin karena hal-hal tersebut, orang-orang sering bertanya, apakah orang-orang Turki menjadi Muslim karena paksaan? Karena perbuatan semena-mena Bani Umayyah terhadap orang-orang Turki yang dilengsarkan dan harus menghadapi masa-masa sulit. Pada saat itu, persepsi yang salah telah menyebar bahwa mereka dipaksa untuk memeluk agama Islam. Jika orang Turki dipaksa untuk pindah agama, mengapa mereka tidak kembali ke kepercayaan lama mereka setelah mereka mendapatkan kekuasaan? Padahal faktanya, terlepas dari perbuatan semena-mena semacam itu terjadi atau tidak, jika hati tidak menerima agama Islam sebagai ajaran yang benar, seseorang tidak akan menjadi seorang Muslim. Agama Islam pada intinya tidak membenarkan segala bentuk paksaan. Orang-orang Turki dengan hati dan pilihan mereka menjadi Muslim dengan proses yang panjang. Nah, bagaimana proses ini dimulai? Bagaimana orang Turki bisa dekat dengan ajaran agama Islam lagi? Karena pemberontakan besar dan perang saudara yang pecah pada tahun 750 Masehi, Bani Umayyah terbagi menjadi dua. Akibat dari pemberontakan ini, kekhalifahan Abbasiyah didirikan menggantikan Bani Umayyah, dan semua perlakuan yang salah dari Bani Umayyah telah berakhir. Tak lama setelah kekhalifahan Abbasiyah didirikan, sebuah perang yang merupakan titik balik dalam sejarah dunia pecah. Pertempuran Talas. Mengambil keuntungan dari kekacauan di dunia Muslim, orang Tiongkok mengambil alih kota Fergana, sebuah distrik perbatasan dengan kekhalifahan Abbasiyah. Tujuan utama mereka tidak hanya untuk mengambil alih, tetapi juga untuk menyebarkan kepercayaan mereka di Asia Tengah. Untuk mencegah orang Tiongkok yang memulai kejadian ini, kaum Abbasiyah menghadapi orang Tiongkok di medan perang di tepi Sungai Talas. Ada suatu hal yang sangat penting yang mengubah jalannya pertempuran.
Bangsa Arab belum pernah bertemu dengan bangsa Tiongkok sebelum peristiwa itu. Bangsa Arab tidak hanya akan melawan bangsa Tiongkok, tetapi juga melawan bangsa Turki dalam pertempuran ini. Ya, bangsa Turki Karluk yang hidup selama zaman terkelam dalam sejarah Turki. Bekerja sebagai tentara bayaran, mereka tidak memiliki penghasilan yang stabil. Jadi mereka mencari nafkah dengan cara ini. Dikarenakan Jenderal bangsa Tiongkok, Jenderal Gao mengetahui hal ini, beliau membuat kesepakatan dengan pemimpin bangsa Turki Karluk dan bersekutu untuk menghadapi orang-orang Arab. Jadi, pertempuran Talas adalah perang di mana 3 bangsa berpartisipasi. Beberapa hari pertama perang sangat brutal. Dan pasukan bangsa Tiongkok secara tak terduga mengungguli perang melawan bangsa Arab. Karena persenjataan yang unggul dan teknologi yang lebih canggih, membuat bangsa Tiongkok unggul. Pada hari terakhir pertempuran yang berlangsung selama 5 hari, sebuah insiden terjadi yang mengubah jalannya perang. Insiden tersebut terjadi ketika orang Tiongkok akan mengalahkan bangsa Arab. Jenderal Abbasiyah Ziyad dan pemimpin bangsa Turki Karluk bertemu pada malam keempat perang. Pemimpin bangsa Turki Karluk tahu bahwa bangsa Tiongkok ingin memusnahkan orang-orang Turki. Jadi beliau tidak ingin bangsa Tiongkok menang. Masalahnya bukan lagi tentang uang ataupun mencari nafkah. Beliau ingin memberi pelajaran kepada orang Tiongkok karena semua perbuatan semena-mena yang mereka alami selama bertahun-tahun. Di sisi lain, beliau pun tidak bisa melupakan perbuatan semena-mena dari Bani Umayyah. Jenderal Abbasiyah Ziyad berjanji bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Beliau menginginkan bangsa Turki menjadi sekutu dari kekhalifahan Abbasiyah yang baru didirikan. Pemimpin bangsa Turki itu percaya pada ketulusan Ziyad dan setuju untuk bertempur melawan Jenderal Gao bersama-sama. Pada hari terakhir pertempuran, bangsa Turki Karluk menjadi pihak yang mengubah jalannya pertempuran. Saat bangsa Arab menyerang pusat pasukan musuh, pasukan berkuda bangsa Turki tiba-tiba mulai menyerang dari sisi kanan dan sisi kiri pasukan bangsa Tiongkok. Jenderal bangsa Tiongkok, Jenderal Gao yang tidak mengerti akan apa yang sedang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa, tidak dapat menghindari kekalahan pasukannya. Pasukan bangsa Tiongkok akhirnya kalah dalam pertempuran yang memakan banyak korban dan meninggalkan banyak tawanan. Pada tahun 751 Masehi, pertempuran Talas adalah sebuah titik balik dalam sejarah dunia. Karena jika pertempuran berakhir dengan bangsa Tiongkok sebagai pemenangnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Asia Tengah akan dipengaruhi bangsa Tiongkok. Tidak ada kekuatan di dunia Turki yang secara politiknya terpecah yang dapat menghadapi Tiongkok. Karena alasan ini, kemenangan bangsa Arab dalam pertempuran Talas menyebabkan perkembangan yang sangat penting, baik dalam sejarah Islam maupun sejarah Turki. Yang terpenting, hal itu telah membuka jalan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Asia Tengah. Ada juga insiden lain yang terjadi dan mengubah jalannya sejarah dunia. Sebuah penemuan yang disembunyikan oleh Tiongkok dari seluruh dunia yang akhirnya ditemukan oleh umat Islam. Kita bicara tentang sebuah penemuan yang kita anggap remeh hari ini, dan penemuan itu ada di sekitar kita setiap hari. Kertas. Ya, karena teknologi pembuatan kertas ditemukan oleh kaum muslimin dan bangsa Turki, langkah-langkah penting yang menandai sebuah zaman baru telah tiba. Dengan kemenangan ini, kompas dan bubuk mesiu akhirnya ditemukan oleh umat Islam. Dengan ini, Bani Abbasiyah mengambil langkah pertama dalam kemajuan menuju zaman keemasan. Konflik antara bangsa Turki dan bangsa Arab digantikan dengan persahabatan dan kerjasama yang membuahkan hasil dari pertempuran ini. Bangsa Turki dan bangsa Arab dengan cepat menjauh dari dua negara yang saling berperang. Rute perdagangan pun telah dibuka. Ini belum semuanya. Kekhalifahan Abbasiyah Al-Mansur ingin orang-orang Turki mengambil bagian dalam misi khusus. Bangsa Turki yang merupakan penjaga kekhalifahan di Baghdad bisa saja menjadi cikal bakal kaum muslimin Turki yang pertama. Mereka adalah pejuang yang sangat baik, sehingga mereka dikerahkan di kota-kota perbatasan seperti Malatya dan Adana. Orang-orang Turki sepenuhnya mengabdikan diri mereka pada agama Islam saat itu. Mereka bahkan berpartisipasi dalam kampanye militer melawan Kekaisaran Romawi Timur. Metode yang digunakan kekhalifahan Abbasiyah untuk penyebaran agama Islam terbilang sangat sukses. Bahkan, keberhasilan yang sama pun didapat ketika menggunakan metode kemiliteran. Di antara kota-kota di Turki, kota pertama di mana penduduknya memeluk agama Islam adalah Tashkent. Kerajaan Karahanid adalah negara besar pertama yang memeluk agama Islam. Pada awal abad ke-10, untuk pertama kalinya, sebuah kelompok orang-orang Turki memeluk agama Islam. Lalu sekelompok orang-orang Turki Oghuz ikut memeluk agama Islam. Mereka memiliki seorang pemimpin bernama Seljuk. Beliau mengambil langkah pertama untuk menjadi kerajaan besar yang nantinya akan didirikan. Ya, Kekaisaran Seljuk. Dengan ini, Islam menjadi agama yang lazim di antara orang-orang Turki Oghuz lainnya.
bersama dengan Kekaisaran Seljuk sejak awal abad ke-11. Ketika sifat keberanian yang ditemukan dalam sifat bangsa Turki menyatu dengan misi suci Islam yang berasal dari Mekah dan Madinah dan tiba di tanah mereka, orang-orang Turki menetap di tempat yang selayaknya dalam sejarah. Apa yang terjadi setelahnya sudah diketahui secara luas. Kiliç Arslan, Alp Arslan, Sulaiman Shah, Osman Gazi, Mehmed Sang Penakluk, Sulaiman yang Agung. Tidak hanya sebagai bangsawan Turki, mereka juga membawa pesan Islam ke seluruh dunia. Atas seizin Allah, agama Islam menyebar ke seluruh dunia dengan bantuan mereka. Mereka adalah Yunus Emre, Ahmad Yasawi, Rumi, dan masih banyak yang lainnya. Imam Sufi seperti mereka lah yang memiliki dampak yang besar, meningkatkan kesetiaan negara-negara di Asia Tengah kepada agama Islam. Islam sebagai agama yang suci dan universal. Pada hakikatnya agama Islam tidak mengizinkan pemaksaan. Agama Islam menawarkan aturan yang lebih baik daripada yang lain. Dan nilai-nilai Islami yang sejalan dengan sifat alami manusia adalah salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh dalam penerimaan dan penyebaran ajaran agama Islam oleh bangsa Turki. Bangsa Turki selalu melayani dunia Muslim dan lembaga-lembaga keagamaannya. Mereka tidak pernah ragu untuk mengorbankan hidup dan kekayaan mereka untuk kepentingan agama Islam. Mereka tidak pernah berkompromi dengan nilai-nilai Islam. Mereka telah mencapai tingkat yang begitu tinggi dengan mengikuti jalan Rasulullah SAW dan dengan menjadikan beliau sebagai pembimbing mereka. Yang dituntut bagi kita sebagai Muslim adalah menjadikan nenek moyang kita sebagai contoh. Ambil perjuangan mereka sebagai contoh, di mana mereka mengesampingkan keinginan pribadi mereka dan hidup untuk tujuan yang lebih mulia, tanpa banyak beralasan di zaman kita. Menjalani kehidupan yang diberkahi Allah dan menjadi suri tauladan untuk generasi mendatang. Jika kita tidak melakukan itu, kita akan menjadi generasi yang dikutuk oleh generasi sebelumnya dan aib bagi generasi yang akan datang. Jika identitas Muslim masih terlintas dalam pikiran ketika seseorang memikirkan bangsa Turki, berarti masih ada waktu untuk menunjukkannya.